Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Hilmi Hakim. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video saya yang sebelumnya tentang dinamika rotasi. Pada bagian yang kedua ini saya akan khusus membahas tentang momen inersia. Banyak sekali aplikasi dari momen inersia ini, salah satunya yang ada pada gambar ini adalah permainan bola bowling. Bola bowling menggunakan jenis bola pejal untuk memperkecil nilai momen inersia, sehingga bola tersebut dapat bergerak lebih cepat. Bayangkan kalau yang digunakan bola ini itu adalah jenis bola tipis berongga, yang nilai momen inersianya jauh lebih besar. Misalnya seperti bola pingpong. Maka yang ada gerak laju bola tersebut lebih lambat, sehingga nilai momentumnya juga menjadi kecil untuk menembus pin yang terpasang pada permainan bola bowling ini. Oke, itu salah satu contoh aplikasi dari momen inersia. Contoh lain yaitu misalnya pada gasing yang berputar, karena gasing tersebut didesain sedemikian rupa sehingga massa gasing tepat berada di tengah-tengah gasing. Contoh lain, penerapan momen inersia pada roda sepeda yang berputar, gerakan berputar penari balet, dan contoh aplikasi yang lainnya. Sehingga bagi teman-teman yang ingin memperdalam materi ini, ingin mempelajari materi ini, harapan saya untuk bisa menonton video ini hingga berakhir. Video ini saya upload ke channel YouTube saya dengan nama channel Video Helmi. Silakan teman-teman bisa mencarinya, dan jika menyukai video ini silakan subscribe guna mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Oke, langsung saja saya mulai dari hukum 1 Newton yang berbunyi benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Kecenderungan benda untuk mempertahankan diri ini disebut sifat kelembaman benda. Kalau saya bisa mengartikan sifat kelembaman itu sifat kemalasan benda. Jadi kecenderungan benda tersebut untuk mempertahankan pada posisi awalnya. Oke ya. Jadi misalnya saya mempunyai sebuah benda yang saya letakkan di atas meja, akan tetap seterusnya ada di atas meja selama tidak ada gaya, misalnya gaya dorong, gaya tarik, atau gaya angkat. Oke ya, itu dari penjelasan hukum 1 Newton. Nah, ada dua istilah yang pertama inersia. Oke ya, kalau inersia itu ukuran kelembaman pada benda yang bergerak translasi. Bergerak translasi itu bergerak yang arah geraknya itu lurus, ya. Gerak translasi itu gerak lurus. Dan ada istilah yang kedua, momen inersia. Tolong bedakan inersia dengan momen inersia. Kalau momen inersia itu adalah ukuran kelembaman pada benda yang bergerak rotasi. Jadi kalau inersia itu geraknya lurus, kalau momen inersia pada ukuran kelembaman pada benda yang bergerak rotasi. Oke ya. Nah, pada video ini yang akan saya bahas itu tentang momen inersia, yaitu ukuran kelembaman pada benda yang bergerak rotasi. Oke ya. Nah, untuk pembahasan momen inersia itu sendiri ada dua, momen inersia pada partikel dan yang kedua momen inersia pada benda tegar. Oke, saya mulai dulu pembahasan yang pertama tentang momen inersia pada partikel. Rumusnya itu I ini adalah lambang dari inersia. I sama dengan massa kali jarak pangkat 2. Nah, ini ada keterangannya. I itu adalah momen inersia, satuannya kilogram kali meter kuadrat. Masanya itu masanya itu kilogram. R-nya itu adalah jarak terhadap sumbu putar, satuannya meter. Oke ya, ini satuan SI yang digunakan. Nanti kalau ada soal di sini cm, di sini gram, ya jelas harus dirubah terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana kalau di soal partikel yang digunakan itu lebih dari satu? Oke ya, ini kan kalau
pada kasus partikelnya cuma satu buah partikel. Lalu bagaimana kalau terdiri dari lebih dari satu partikel atau banyak? Nah, sehingga tinggal dijumlahkan inersia pertama untuk partikel pertama, inersia kedua untuk partikel kedua, dan seterusnya tinggal dijumlah. Sehingga kalau diuraikan, maka inersia keseluruhan itu sama dengan inersia pertama terdiri dari M1 kali R1 kuadrat, inersia kedua dijumlah ya, M2 massa kedua partikel kedua dikali jarak terhadap sumbu putar untuk partikel kedua dikuadratkan, dan seterusnya. Oke ya. Misal kita ambil contoh soal. 3 buah titik partikel masing-masing bermassa. Berarti ini partikel pertama ya, secara berurutan 200 gram. Nah, ini gram nanti dirubah ke kilogram. 200 gram, partikel yang kedua itu 100 gram, dan yang ketiga itu 200 gram. Terletak pada koordinat. Nah, berarti nanti teman-teman harus membuat koordinat dulu. Itu ya, sumbu koordinat X dan Y. Ini untuk koordinat partikel pertama, partikel kedua, dan ini partikel ketiga. Jika jarak dinyatakan dalam sentimeter, ya berarti nanti harus dirubah ke meter. Tentukan momen inersia pada sistem ini. Oke ya. Nah, ini saya buat koordinatnya dulu. Saya tentukan untuk partikel pertama itu ada di titik koordinat X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di mana? X-nya 1, Y-nya 0 di sini ya. Oke, yang partikel kedua itu di koordinat 4, 0, berarti X-nya 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 0 ya, Y-nya 0, berarti di sini. Nah, partikel yang ketiga itu koordinatnya X-nya 4, Y-nya 3. Berarti 4, sini Y-nya 3. 1, 2, 3. Nah, di sini. Oke ya. Nah, untuk jarak itu dalam sentimeter. Nah, yang digunakan di sini porosnya mana? Sumbu X. Oke ya, berarti ini sumbu X ini yang digunakan menjadi porosnya, sehingga partikel ini akan bergerak memutari poros ini X, ini sumbu X, sehingga ini akan bergerak berputar memutari sumbu X. Nah, yang jadi masalah, oke ya, yang jadi masalah dari yang diketahui ini, untuk partikel pertama dan partikel kedua ada jarak apa tidak terhadap poros? Kan tidak. Ini kan tepat ada di poros, sehingga inersia untuk partikel pertama 0. Kenapa? Karena R-nya di sini bernilai 0, meskipun partikel untuk pertama ini yang pertama mempunyai massa. Oke ya, karena dia posisinya tepat berada di poros. Porosnya kan sumbu X nih, sehingga tidak ada jarak, R-nya bernilai 0, sehingga inersia untuk partikel pertama bernilai 0. Dan juga untuk yang kedua sama, karena tidak ada jarak alias tepat berada di poros, sehingga inersianya 0. Nah, baru yang partikel ketiga, dia ada jarak. Jaraknya berapa? 1, 2, 3. 3 satuannya dalam sentimeter. Masukkan M-nya dirubah ke kilogram, berarti bagi 1000 berapa? 0,2. Nah, untuk jaraknya tadi kan 3 tapi satuannya senti, berarti dibagi 100. cm dirubah ke meter dibagi 100, atau di sini saya buat 3 kali 10 pangkat min 2, atau sama saja 3 bagi 100 dikuadratkan. Oke ya. Nah, sehingga 3 dikuadratkan 9, 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. Oke ya. Sehingga saya kalikan 9 kali 0,2 sama dengan 1,8. Ini tetap 10 pangkat min 4. Nah, ini untuk inersia partikel yang ketiga. Sehingga untuk keseluruhan sistem ini ya, ketiga partikel ya tinggal dijumlahkan.
ya, karena inersia pertama dan inersia partikel yang kedua 0, sehingga ya sama dengan hasilnya ini tadi, inersia ketiga, partikel ketiga. Oke ya, paham ya? Jadi intinya teman-teman, kalau ada soal partikelnya itu lebih dari satu, ya berarti dicari satu per satu. Dan ingat, kalau tepat berada di porosnya berarti ya langsung saja 0 karena tidak ada jarak. Oke ya, setelah dicari satu per satu tinggal dijumlah. Oke ya, satuannya kilogram kali meter kuadrat. Oke, lanjut. Yang kedua, materi yang kedua, momen inersia pada benda tegar. Kalau tadi pada partikel, kalau sekarang pada benda tegar. Momen inersia pada benda tegar itu adalah penjumlahan seluruh momen inersia dari partikel penyusun benda. Jelas kan, sebuah benda itu tersusun atas partikel-partikel penyusun benda tersebut. Oke ya. Nah, setiap benda mempunyai bentuk yang berbeda. Oke ya, setiap benda kan mempunyai bentuk yang berbeda, maka muncul konstanta bentuk benda tegar. Artinya benda bentuknya bola itu beda dengan benda yang bentuknya silinder. Otomatis konstanta konstanta bentuk benda tegar tersebut juga berbeda-beda. Paham ya? Karena kan partikel penyusunnya kan berbeda-beda, karena bentuknya berbeda itu tadi. Oke ya. Nah, sehingga bisa dirumuskan, ini tinggal nambahin K. K ini konstanta bentuk dari benda tegar. Oke ya. Kalau tadi kan rumus utama inersia itu I sama dengan M kali R kuadrat. Karena pada benda tegar ya dikarenakan bentuknya berbeda-beda, sehingga ada konstanta yang tergantung dari bentuk benda tersebut. Oke ya, ini keterangannya. K itu adalah konstanta bentuk benda tegar, yang lainnya masih sama. Nah, kita ambil contoh bola pecal. Bola pecal ya, rumusnya I sama dengan 2/5 MR kuadrat. Nah, yang jadi K untuk bola pecal itu adalah 2/5. Oke ya. Untuk bola berongga artinya itu dalamnya itu udara ya. Kalau bola pecal itu ya pecal ya, kalau bola berongga ya dalamnya udara. Nah, kalau bola berongga rumusnya inersia sama dengan 2/3 MR kuadrat. Berarti K-nya, konstanta bentuk benda tegar untuk bola berongga, itu 2/3. Nah, sekarang untuk silinder berongga, silinder ini contoh lain itu cincin ya. Itu inersianya sama dengan MR kuadrat. Berarti K-nya berapa? 1. Oke ya, 1 dalam matematika enggak ditulis. Terus silinder pecal. Silinder pecal itu inersianya setengah MR kuadrat. Berarti K-nya untuk silinder pecal setengah. Oke ya, paham ya? Nah, ini yang sering digunakan. Aslinya banyak sekali ya. Tinggal teman-teman cari di internet, itu banyak sekali pada benda tegar yang lainnya selain keempat ini. Cuma yang 4 ini saya masukkan di sini karena yang sering keluar di soal-soal. Oke ya, lanjut. Kita coba contoh soal. Tentukan besarnya momen inersia sebuah bola pecal bermassa 5 kg dan berdiameter 20 cm jika porosnya melalui pusat massa bola. Oke, coba perhatikan yang diketahui dulu. Masanya 5 kg ya. Terus yang diketahui di sini diameter, bukan jari-jari. Maka kita harus cari jari-jarinya, karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter, maka ya berarti setengah dari 20. Berarti 10 cm kita rubah ke meter, berarti bagi 100. Jadi 0,1. Itu R-nya. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan tentukan besarnya momen inersia, berarti I untuk bola pecal. Nah, inersia, rumus inersia untuk bola pecal tadi apa? Ini kan 2/5. Oke ya, 2/5 MR kuadrat.
Jadi teman-teman tidak usah menghafal rumus secara keseluruhan, tinggal yang dihafalkan K-nya saja ya. Untuk bola pecal K-nya itu 2/5, bola berongga itu 2/3 dan seterusnya. Oke ya, kita masukkan masanya 5, R-nya 0,1. Kita kuadratkan dulu. Ini dicoret ya, tinggal dicoret. Berarti 2 langsung turun, 0,1 dikuadratkan 0,01. Tinggal dikali jadi 0,02 kg meter kuadrat. Nah, ini jawabannya. Oke ya, selanjutnya yang ketiga ini ada tambahan hubungan momen gaya dan momen inersia. Nah, untuk momen gaya itu kan materi pada video yang pertama, oke ya, atau torsi. Momen gaya itu atau torsi. Nah, sekarang yang kita bahas pada video ini itu adalah momen inersia. Lalu apa hubungan momen gaya torsi itu dengan momen inersia? Oke, akan kita bahas. Namun sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu perbedaan gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi di awal tadi saya sempat menyebutkan bahwasannya gerak itu, gerak benda ada dua, gerak yang lintasannya lurus ya. Gerak yang lintasannya lurus itu dinamakan gerak translasi, gerak yang lintasannya melingkar itu dinamakan gerak rotasi. Lalu apa perbedaannya? Oke, coba perhatikan di sini sudah saya rangkum dalam tabel. Untuk gerak translasi ada kecepatan ya. Untuk besaran kecepatan rumusnya V sama dengan S per T, satuannya kan meter per second. Untuk gerak rotasi ada juga ya, namanya kecepatan sudut atau kecepatan putar. Oke ya, tapi yang umum itu dinamakan kecepatan sudut. Lambangnya omega. Oke ya, rumusnya theta per R. Kalau S ini kan jarak ya, jarak. Kalau theta itu ya juga jarak lingkar. Oke ya, R itu jari-jari. Oke ya, dari titik poros. Nah, satuannya radian per second. Untuk percepatan, kalau gerak translasi ada percepatan, kalau gerak rotasi ada percepatan sudut. Oke ya, kalau percepatan dalam gerak translasi meter per second kuadrat, kalau percepatan sudut radian per second kuadrat, tinggal nambahi kuadrat saja. Nah, terus gaya ya, yang menyebabkan benda bergerak lurus itu kan gaya dorong, gaya tarik, dan seterusnya. Itu kan rumusnya F sama dengan M kali A, satuannya Newton. Tapi yang menyebabkan benda bisa bergerak melingkar itu adalah momen gaya atau torsi. Ini tadi momen gaya yang kita bahas di video sebelumnya. Oke ya, itu yang menyebabkan benda bisa bergerak berputar. Momen gaya atau torsi rumusnya tau sama dengan F kali R ya, satuannya Newton kali meter. Ini yang sudah kita bahas. Nah, di gerak translasi ada momentum, kalau gerak rotasi ada momentum sudut. Kalau momentum dalam gerak translasi rumusnya P sama dengan M kali V, massa kali kecepatan, satuannya kilogram kali meter per sekon. Kalau di gerak rotasi momentum sudut ya, lambangnya L sama dengan inersia kali omega. Omega itu tadi kecepatan sudut. Oke ya, itu inersia. Nah, inersia ini momen inersia yang kita bahas dalam video ini. Oke ya, satuannya kilogram meter kuadrat per second. Terus terakhir untuk gerak translasi itu ada energi kinetik ya, rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat, satuan joule. Kalau di gerak rotasi ada istilah energi kinetik rotasi ya, rumusnya EK sama dengan setengah inersia kali omega, satuannya joule. Itu ya. Ini kayaknya ada, nanti coba teman-teman dicek ya. Ini kelihatannya kuadrat, ini energi kinetik rotasi itu kuadrat mestinya ya. Nanti coba dicek lagi ya. Untuk energi kinetik rotasi itu EK setengah inersia omega kuadrat. Seingat saya ini ada kuadratnya.
nanti dicek lagi di internet itu banyak. Oke ya, cuma yang ingin saya tunjukkan di sini itu kan ada M ya. Nah, M kalau di gerak rotasi itu berlaku inersia. Kecepatan di sini itu adalah V, kalau translasi, kalau di rotasi itu omega, sehingga di sini seharusnya V, di sini ganti omega. Itu ya. Oke, mestinya ini seingat saya kuadrat ya, nanti bisa dicek lagi. Oke, lanjut. Nah, baru kita tunjukkan hubungan momen gaya dan momen inersia itu apa hubungannya. Sigma tau ya, torsi sama dengan inersia kali alfa ini apa? Percepatan sudut. Oke ya, alfa itu adalah percepatan sudut. Nah, ini adalah hubungan momen gaya dan momen inersia. Oke, momen gaya torsi satuannya Newton meter, inersia satuannya momen inersia kilogram meter kuadrat. Terus alfa percepatan sudut radian per second kuadrat. Oke ya, kita coba contoh soal. Nah, perlu teman-teman ketahui banyak sekali soal-soal yang digunakan, memang aplikasinya untuk hubungan momen gaya dan momen inersia itu banyak terjadi di katrol ya, katrol. Nah, kita coba contoh soal. Sebuah katrol silinder pejal dengan masanya 3 kg dan berjari-jari 20 cm dihubungkan dengan dua buah tali yang masing-masing ujung tali tersebut terhubung pada benda bermasa. Benda pertama itu 6 kg, benda kedua 3 kg. Benda pertama M1 berada dalam kondisi tertahan, diam, dan kemudian dilepaskan. Jika tidak ada gesekan pada lantai, berapa percepatan kedua benda tersebut? Coba perhatikan, kita tulis dulu yang diketahui dulu ya. Nanti saya ilustrasikan gambar dari maksud soal ini. Yang diketahui, yang digunakan katrolnya itu dalam bentuk silinder pejal. Itu ya, saya tulis biar tidak lupa. Berarti nanti inersianya menggunakan inersia silinder pejal. Masa katrol MK ya, 3 kg, jari-jarinya 20 cm, saya rubah ke meter jadi 0,2. Masa benda pertama ini 6 kg, masa benda yang kedua 3 kg. Kondisi lantai licin berarti nanti tidak ada gaya gesek. Itu ya. Yang ditanyakan percepatan benda kedua benda tersebut. Oke ya, karena ini nanti terhubung dalam satu tali ya, berarti percepatan benda pertama ya sama dengan percepatan benda kedua, artinya ya sama-sama kita mencari A untuk kedua benda itu. Paham ya? Oke, ini ilustrasinya. Jadi ini awalnya tertahan ya, dalam soal kan gitu, tertahan terus tiba-tiba dilepaskan. Nah, maka akan terjadi pergerakan ke arah sini kan. Oke ya. Nah, berapa percepatan akibat gerak kedua benda ini? Nah, karena ini tadi kan dijelaskan terhubung dalam satu tali ya, maka percepatan untuk benda pertama dan benda kedua itu sama, artinya sama-sama kita mencari A untuk kedua benda tersebut. Paham ya? Oke, kita jawab. Nah, untuk menjawab kondisi soal seperti ini kita harus meninjau ya satu persatu ya. Kita mulai, kita lihat dulu sistem katrolnya dulu ya sebelum kita ke kedua benda. Nah, kita lihat dalam katrol ya, sistem katrol ini gaya yang bekerja apa saja yang mengakibatkan katrol bisa bergerak. Oke ya, karena katrol ini terdapat dua, artinya momen gaya ya dan momen inersia. Momen gaya yang menyebabkan dia bergerak berputar ya, dan momen inersia dari katrol ini karena katrol menggunakan inersianya tadi silinder pejal ya. Oke, dan alfa ini apa tadi? Percepatan sudut. Oke, kita masukkan untuk torsi. Rumusnya torsi kan F kali R. F di situ ya,
di sini T. T itu kan yang menyebabkan katrol bergerak, ketarik ke sana. T1 arahnya ke sana akibat massa 1, T2 arahnya ke sini, ke bawah ya, akibat benda kedua. Oke ya. Nah, artinya F itu bisa diganti T, tegangan tali. Oke ya. Nanti bisa juga diganti W. Oke ya, yang semuanya itu sama dengan Newton satuannya. Oke ya. Nah, dalam katrol daya yang bekerja kan ada dua, tegangan pada tali pertama dan tegangan pada tali kedua. Ini sorry ya, ini talinya cuma satu, artinya T1 itu adalah tegangan yang diakibatkan massa pertama, tegangan yang diakibatkan massa kedua. Talinya cuma satu, bukan tali satu, tali dua, bukan ya. Oke, nah R itu adalah jari-jari katrol. Inersia karena dia silinder pejal, maka setengah mr kuadrat. A itu adalah A per R. Ingat ya, percepatan itu rumusnya percepatan sudut ya. Hubungan ini menggunakan hubungan percepatan sudut dan percepatan translasi ya. Kalau tadi di tabel itu kan, coba saya tunjukkan dulu. Oke, kalau di tabel ini kan percepatan sudut memang rumus aslinya theta per R, tapi hubungan percepatan sudut dengan percepatan translasi itu alfa sama dengan A ini per R, jari-jari katrol. Oke ya, atau jari-jari benda. Nah, nanti bisa dicatat. Jadi ini adalah hubungan antara percepatan sudut dan percepatan translasi. Bahwasanya alfa sama dengan A per R. Sehingga alfa saya uraikan A per R. Itu ya. Nah, R di sini saya coret dengan yang di kuadrat, maka kuadratnya hilang kan? Nah, R di sini saya coret dengan R yang di bawah ini. Sehingga R habis semua ya. Oke. Nah, tinggal kita turunkan ya, tinggal T1 min T2 turun setengah mr, setengah m, R nya habis, A nya turun. Oke ya, kita masukkan masanya katrol tadi kan 3. Oke ya, ini massa katrol 3 bagi 2 1,5. Oke, kita simpan, ini jadi persamaan pertama untuk tinjauan sistem katrol. Nah, sekarang kita tinjau benda pertama ini. Benda yang pertama, sistem ini bekerja apa saja yang ada di dalam sistem ini ya. Karena dia bergerak secara lurus, maka yang digunakan itu adalah hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nah, tadi menyebutkan soal lantai kan licin, berarti tidak ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek ya berarti yang disebabkan benda bergerak itu kan hanya T1. Kalau kondisinya ini tidak licin atau kasar, maka dikurangi F gesek yang arahnya berlawanan arah. Berarti nanti kalau kondisinya kasar berarti T1 min F gesek ya, karena arahnya berlawanan jadi dikurangi. M nya ini adalah M1 A ya, A ini yang nanti kita cari. Kita masukkan masanya benda pertama kan 6 ya, sehingga ini jadi persamaan kedua. Oke, sekarang kita tinjau di sistem benda kedua. Sistem pada benda kedua ya, dia kan bergerak naik turun. Ini kan juga gerak translasi naik turun, bukan berrotasi. Oke ya, karena bergerak translasi gerak lurus naik turun, maka yang digunakan hukum Newton kedua. Oke. Nah, F total gaya yang bekerja pada sistem ini kan ada 2. T2 yang diakibatkan oleh massa kedua itu kan ke atas. Oke ya. Nah, juga diakibatkan oleh gaya berat yang selalu arahnya ke pusat bumi. Ya. Sehingga W2 di sini. Oke, bentar. Saya tunjukkan. Nah, untuk W2 itu kan di sini. Nah, ini W yang arahnya selalu ke poros bumi atau pusat bumi, itu W.
Nah, sehingga ini yang main yang mana? W2 apa T2? Ingat, sistem ini kan bergeraknya ke sini. Nah, kalau searah dengan arah gerak, arah A, maka W-nya positif. Tadi kan ini, coba perhatikan, T1 dan F gaya gesek. Oke, T1 yang positif karena searah dengan arah A. Arah gerak sistem ini kan ke arah sini. Oke ya, sehingga T1-nya positif dikurangi F. Kalau pada benda pertama kajiannya itu kasar lantainya, berhubung di sini licin berarti tidak ada F gesek. Paham ya? Kapan positif, kapan negatif itu ditentukan oleh arah gerak sistem ini secara keseluruhan. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. W itu kan rumusnya M kali G. Ya, W itu ini rumusnya M kali G. M di sini ya berarti M2. M2 tadi kan 3 dikali G, G gravitasi. Kalau tidak diketahui langsung dimasukkan 10. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30. Oke ya. Sehingga saya rubah ruasnya ya. T2 saya pindah ke sini berarti positif ya, yang awalnya negatif. 3A ini saya pindah ruas ke kiri, yang awalnya positif jadi negatif. Oke, ini persamaan yang ketiga. Lalu kita substitusikan persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan pertama. Oke ya, ini T1, ini T2 kita masukkan. T1-nya ini 30 min 3A, T2-nya 6A minus ya, berarti min 6A. Nah, ini bisa langsung dihitung jadi 9A. Oke ya, ada 9A, ada 1,5A. Kita sendirikan yang ada A-nya, kita kelompokkan ke ruas sebelah kanan. Yang awalnya negatif jadi pindah positif. 1,5 ditambah 9 berapa? 10,5. Nah, kita kan mencari A, tinggal dirubah, berarti pindah ruas ke kiri 10,5-nya. Jadi dibagi karena perkalian kan, dirubah jadi dibagi 30 bagi 10,5 berapa? 2,86 meter per second kuadrat. Nah, ini jawaban dari soal ini tadi. Paham ya? Jadi kalau teman-teman ketemu soal dengan soal seperti ini ya, mirip seperti ini, berarti tinjau satu persatu itu ya, baru nanti dimasukkan. Ingat, kalau katrol maka yang digunakan itu adalah hubungan antara momen gaya dan momen inersia ini. Kalau benda dilihat bendanya bergerak lurus atau bergerak rotasi. Kalau bergerak lurus ya berarti hukum Newton kedua yang digunakan. Oke ya, itu dari saya, semoga bermanfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.